Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Nuraini dengan NIM 210311100108 dari kelas Agroekoteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang agens antagonis. Apa sih agens antagonis itu? Agens antagonis merupakan mikroorganisme yang mengintervensi atau menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit pada tumbuhan. Di video kali ini, saya hanya akan berfokus membahas satu jenis agens antagonis, yaitu berupa bakteri Bacillus dengan nama ilmiah Bacillus cereus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bacillus cereus itu? Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif yang memproduksi endospora sekaligus toleran terhadap pemanasan dan pengawetan melalui proses pengeringan. Bacillus cereus merupakan salah satu bakteri rizosfer. Rizosfer merupakan bagian pertemuan antara akar dan tanah yang relatif kaya akan nutrisi atau unsur hara, dan banyak terdapat jamur serta mikroorganisme lainnya. Bakteri Bacillus cereus merupakan salah satu agen patogen yang mempunyai potensi besar untuk digunakan sebagai pengendali hayati. Kemudian peranan Bacillus cereus ada dua, yakni sebagai biostimulan pada tanaman dan sebagai agen pengendalian. Maksud dari Bacillus sebagai biostimulan pada tanaman yaitu Bacillus memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dan melarutkan fosfat. Bakteri ketika melakukan konversi nitrogen dan menjadi amonia dan proses pelarutan fosfat menggunakan enzim nitrogenase dan fitase. Efeknya adalah mampu mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga meningkatkan potensi produktivitasnya. Selanjutnya yaitu Bacillus sebagai agen pengendalian. Bacillus cereus merupakan jenis agen pengendali yang sangat toksik terhadap hama-hama tertentu seperti Plutella xylostella, namun aman terhadap organisme yang bukan sasaran sehingga tidak mencemari lingkungan. Bacillus cereus juga menjadi probiotik yang berfungsi untuk menghambat beberapa bakteri patogen. Bacillus cereus dapat menghasilkan senyawa terlarut yang tidak menguap serta memiliki aktivitas anti cendawan yang tinggi. Bakteri ini juga dapat berperan dalam menekan beberapa cendawan patogen seperti Rhizoctonia dan Fusarium. Bacillus dapat menghambat perkecambahan Conidia, pembentukan Apressoria patogen, menghambat perkembangan Haustoria, dan pemanjangan Micelia. Terdapat 3 mekanisme interaksi yang terjadi antara patogen dan agen antagonis berdasarkan pada kriteria, yaitu yang pertama ada kompetisi, yang kedua antibiosis, dan yang ketiga adalah parasitisme. Dari suatu hasil pengamatan secara mikroskopis, cara kerja dari Bacillus cereus sendiri yaitu hifa patogen Fusarium oxysporum yang diuji antagonis dengan bakteri endofit Bacillus menampakkan pertumbuhan yang tidak normal. Hifa tersebut mengalami lisis seperti untaian tali yang terputus-putus yang diduga karena adanya senyawa antifungi yang disekresi oleh bakteri Bacillus, sehingga mampu merusak dinding sel dan struktur hifa jamur patogen. Bakteri golongan Bacillus memiliki mekanisme antagonis berupa antibiosis dengan memproduksi senyawa antifungi yang dapat mengakibatkan pertumbuhan hifa menjadi abnormal atau malformasi. Selain itu juga akibat aktivitas enzim kitinase yang menyebabkan dinding sel jamur mengalami lisis. Berdasarkan beberapa penelitian, didapatkan bahwa Bacillus cereus dapat diaplikasikan untuk beberapa tanaman dan juga untuk mengendalikan beberapa hama, jamur, dan juga bakteri. Pertama, digunakan untuk mengendalikan Alternaria citri dan Geotrichum candidum pada jeruk. Yang kedua, untuk mengendalikan Coledotrichum lagenarium dan Pythium apanidermatum pada mentimun dan tomat. Yang ketiga, untuk mengendalikan jamur Phytophthora penyebab rebak, kecambah, dan busuk akar pada kedelai. Keempat, untuk mengendalikan jamur Rhizoctonia solani pada kapas. Kelima, untuk mengendalikan penyakit dry mold atau bercak abu-abu yang disebabkan oleh jamur Botrytis cinerea pada tanaman tomat. Yang keenam, untuk mengendalikan hama Plutella xylostella pada tanaman kubis. Yang ketujuh, untuk mengendalikan jamur Phytophthora nicotiane penyebab penyakit lanas tembakau dan penyakit Ralstonia solanacearum
penyebab penyakit layu bakteri tembakau. Dan yang kedelapan, untuk jamur Fusarium oxysporum pada tanaman cabai rawit, serta banyak lagi pengaplikasian Bacillus cereus tersebut untuk tanaman. Demikian penyampaian saya mengenai agen antagonis berupa Bacillus cereus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.